Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap orang sangat membutuhkan yang disebut dengan kepastian. Saudara, pertanyaannya, apakah dunia bisa memberikan kepastian yang baik dalam hidup kita? Saya percaya dunia tidak bisa. Saudara, kepastian itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kalimat seperti ini di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Saudara, damai sejahtera seperti ini tidak pernah dapat diberikan oleh dunia. Saudara, damai sejahtera ini yang Tuhan berikan kepada kita tidak tergantung kepada situasi dan kondisi. Di situlah Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Saudara, damai sejahtera ini hanya ada di dalam Kristus. Saudara, damai sejahtera yang seperti itu membuat kita firm dalam hidup kita. Karena dia tidak tergantung pada situasi kondisi, membuat kita memiliki kepastian ketika badai itu datang. Saudara, damai sejahtera itu bagaikan batu karang yang teguh. Karena memang Kristus itu adalah batu karang yang teguh dan tidak pernah tergoyahkan dari zaman ke zaman. Saudara, kita berkata tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Saudara, apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Dia memberikan pada skala yang tertinggi, terpercaya, dan terpasti. Saudara, tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya. Oleh karena itu, saudara, kita bersyukur kita menjadi orang percaya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang suka bertanya seperti ini. Jikalau saya percaya Yesus, apa yang saya terima? Namun ada orang juga berkata seperti ini. Jikalau saya sembuh dari penyakit saya, jikalau usaha saya menjadi untung, jikalau saya mendapat pekerjaan, jikalau saya mendapat jodoh, maka saya mau percaya kepada Yesus Kristus. Namun ada orang lain yang berkata seperti ini. Percaya Yesus nanti lagi saja, karena itu bicara hal yang masih jauh. Saudara, apakah memang begitu? Saudara, apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita di dalam Dia itu? Saudara, pernahkah engkau berpikir itu melampaui akal budimu? Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yang pertama, saudara, apapun yang kita hadapi, janganlah kita penuh dengan kekhawatiran. Karena kita ini adalah milik Allah. Sebab kita orang percaya diberikan Roh Kudus ketika kita berada di dalam Kristus. Saudara, Alkitab berkata begini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara, bagian ini sangat indah dan luar biasa, saudara. Saudara, Kristus telah menjanjikannya. Kita bisa membaca di dalam kitab Injil. Sebelum Roh Kudus turun, Yesus Kristus sudah menjanjikannya.
Dan saudara, apa yang dia janjikan, dia genapi. Saudara, Roh Kudus adalah roh Allah. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Saudara, ketika engkau dan saya percaya Tuhan Yesus, pada saat yang sama itu engkau diberikan Roh Kudus dalam hidupmu. Saudara, pemberian apa yang Allah berikan kepada manusia yang bisa lebih besar daripada dirinya sendiri? Apakah jodoh? Apakah bisnis? Apakah kesehatan? Atau yang lain? Saudara, kita berkata, jikalau dia memberikan anaknya yang tunggal, apakah dia tidak peduli dengan kita? Saudara, dia memberikan rohnya kepada kita. Saudara, apa artinya firman Tuhan berkata, kamu yang percaya dimetraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara, metrai pada zaman dulu adalah tanda kepemilikan. Saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai orang percaya sebagai tanda kepemilikan bahwa engkau dan saya adalah milik Allah. Tidak ada siapapun boleh menyentuh. Tidak ada siapapun bisa merebut. Dan lebih daripada itu, sebagai orang-orang milik Allah, saudara, dia memelihara hidup kita. Saudara, oleh karena itu saudara, apapun yang kau hadapi, mari bersandar Tuhan. Kita tidak perlu dikuasai oleh kekhawatiran. Karena dia yang telah menebus kita. Dia telah memetraikan kita dengan Roh Kudus. Untuk memberitahukan bahwa engkau dan saya orang percaya adalah miliknya. Yang kedua, saudara, marilah kita hidup dipimpin Roh Kudus. Sehingga kita yang masih hidup di dunia ini selalu mengalami dan menikmati berkat-berkat sorgawi. Sampai nanti Tuhan menggenapinya secara utuh di dalam kekekalan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita memastikan keselamatan kita. Karena dia adalah metrai Allah. Bahwa saudara dan saya milik Allah selama-lamanya. Tetapi saudara, Alkitab yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Saudara, satu kali kita akan menikmati segala berkat yang luar biasa, kemuliaan, sorga bagi hidup kita. Tetapi saudara, selama kita di dunia ini, kita boleh mengalami apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Di dalam Roh Kudus kepada kita. Saudara, di situ kenapa firman Tuhan berkata, hendaklah kita dipenuhi Roh Kudus. Supaya saudara dan saya boleh menikmati dan mengalami berkat-berkat rohani yang di surga itu kepada kita. Meskipun belum sempurna seperti nanti ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Saudara, rugilah kita sebagai orang percaya jika kita percaya Tuhan hanya untuk diselamatkan. Tetapi kita lupa Tuhan sebetulnya hendak memberkati hidup kita di dalam Roh Kudus, di dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga saudara, dalam sehari-hari hidup kita bisa bersyukur kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan. Karena Tuhan memberikan berkat rohani yang berkelimpahan itu. Itu yang Tuhan Yesus berkata, aku memberikan hidup dan hidup itu di dalam kelimpahannya. Saudara, marilah kita menjadi orang Kristen yang bijaksana. Mari kita hidup dipimpin Roh Kudus. Saudara, nikmatilah segala kebaikan Tuhan. Supaya kita boleh memuji, mengagungkan, menyembah, dan memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau memetraikan firman-Mu dalam hati kami. Supaya kami senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan. Supaya kami hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.